Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, 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 bells. Ho, ho, ho. Selamat malam Bapak, Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Walaupun kita melakukannya di rumah kita masing-masing, tapi saya percaya ada kuasa Tuhan yang dapat mempersatukan kita. Amin. Dan pada malam hari ini saya percaya bukan hanya kita menyanyi sambil mengangkat tangan kita, tapi ada satu sukacita yang keluar dari setiap hati kita. Ada satu ucapan syukur yang keluar dari setiap mulut kita. Di dalam Mazmur 52 ayat 9. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang yang kau kasihi. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Naikkan pujian, naikkan penyembahan kita yang terbaik untuk Tuhan kita. syukur Tuhan.
yang mengerti. Engkau mengerti setiap yang kami perlukan, yang ku perlukan. kasih-Mu sempurna, bahkan nyata di dalam hidup kami Tuhan. Sama-sama mari kita katakan, kami bersyukur, Bapa. mari kita angkat kedua tangan kita, katakan, kami mau bersyukur Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur, Bapa. kami mengucap syukur Tuhan, Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. ini kami Tuhan, kami mau mengucap syukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami Tuhan. Oh, ku Bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tak mau takut ketika kami masuk di dalam lembah kekelaman. Dalam lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku Tuhan, hatiku tak mau gersang, karena kami tahu Tuhan, Engkau menopang setiap langkah kami Tuhan. Menopangku, Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. oh Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. sama-sama katakan, Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur. kami mau mengucap syukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam Buat setiap kasih setiamu yang sudah Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kami hanya bisa katakan terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Mari saudara angkat kedua tangan kita, katakan, ku bersyukur Tuhan. kami mengucap Buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur
kasih setia-Mu Tuhan. Kau sungguh Allah yang baik di dalam hidup kami Tuhan. 1 tahun kami sudah lewati. Tidak sedetik pun Engkau melupakan kami Tuhan. Selama 1 tahun kami sudah lewati. Kasih-Mu begitu nyata di dalam hidup kami Tuhan. 1 tahun kami sudah lewati. Engkau tidak pernah lupakan kami Tuhan. Dan hari ini di ujung tahun 2020, ketika kami mau mengingat hal-hal di belakang yang sudah kami lewati. Kalau Tuhan selalu menyertai kami sepanjang tahun ini, tapi kami seringkali melupakan Engkau Tuhan. Kami seringkali lupakan Engkau. Kami seringkali mengecewakan Engkau Tuhan. Kami membuat Engkau sedih Tuhan. Kami lakukan dosa yang seringkali kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kau adalah Bapa yang sayang kepada kami Tuhan. Kau sayang kepada kami. Karena Engkau adalah Allah yang setia, Bapa yang baik bagi kami Tuhan. Kami minta ampun di hadapan Engkau saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan pengampunan itu buat kami. Kau berikan pengampunan itu untuk setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, betapa besar kasih-Mu atas hidup kami. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami bilang terima kasih untuk pengampunan itu Tuhan. Menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari saudara katakan, betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Kami menerima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan. Menerima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan-Mu Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Esok hari adalah hari pertama di mana kami akan ada di tahun 2021 Bapa.
Kalau selama 2020 Engkau sudah memimpin langkah hidup kami 1 tahun, esok hari adalah hari pertama kami mau melangkahkan hidup kami di tahun 2021. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh pengharapan, kami butuh kekuatan untuk kami dapat melewati hari-hari kami di tahun 2021. Kau adalah Allah Immanuel bagi hidup kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup memberikan kekuatan itu buat kami. Hanya Engkau yang sanggup memberikan pengharapan itu buat kami Tuhan. Kami gak mau melangkah dengan tawar hati. Kami gak mau melangkah dengan keraguan. Kami mau yakin Tuhan, kami bisa melangkah bersama-sama dengan Engkau. Karena kami punya Allah Immanuel itu. Yes, Kau adalah Allah Immanuel bagi kami Tuhan.
Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur kalau kita sudah memasuki penghujung tahun 2020 dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Kita sebentar akan bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan dan sebelumnya saya undang setiap kita untuk berdoa sekali lagi. Tuhan, kami bersyukur kalau malam hari ini sekali lagi Tuhan kami boleh kembali datang di hadapan Tuhan. Kami boleh mengingat kembali untuk kasih setia Tuhan sepanjang tahun yang sudah kami lalui ini. Kami bersyukur ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami rindu supaya ketika kami merenungkan bagian firman-Mu, Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami, Tuhan sendiri yang menolong kami Tuhan, sehingga kami bukan hanya belajar mengerti kehendak Tuhan, tapi kami boleh hidup di dalamnya. Berkati ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu sebentar ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan membaca bagian firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-105 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur pasalnya yang ke-105 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-10 berbunyi demikian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham hambanya, hai anak-anak Yakub orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak, diadakannya hal itu menjadi ketetapan bagi Yakub, menjadi perjanjian kekal bagi Israel. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Mazmur 105 ini biasanya dibacakan pada hari pertama perayaan Paskah. Jadi perayaan Paskah bangsa Israel itu adalah sebuah perayaan di mana mereka mengingat bagaimana Tuhan memimpin perjalanan bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Saudaraku, mereka mengingat kembali akan kasih setia Tuhan. Bagaimana Tuhan yang telah memanggil Abraham menjadi sebuah bangsa yang besar, kemudian bangsa itu sudah memasuki tanah perjanjian di negeri Kanaan. Ini adalah sebuah perjalanan yang tidak mudah. Perjalanan yang cukup panjang, sekitar 500 tahun. Saudara, kita tahu bangsa Israel itu bukan bangsa yang mudah dibentuk oleh Tuhan. Alkitab mengatakan bangsa Israel adalah bangsa yang tegar tengkuk. Selama perjalanan ini kita melihat di Alkitab kita, bangsa Israel seringkali jatuh bangun karena mereka seringkali memberontak kepada Tuhan. Tapi kita melihat bahwa Allah bangsa Israel adalah Allah yang tetap setia akan perjanjiannya. Allah yang tidak pernah ingkar akan perjanjiannya. Dan kita melihat bahwa bangsa Israel ketika menoleh kembali ke belakang, dia melihat kasih setia Tuhan yang tetap memegang mereka sampai kepada akhirnya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di penghujung tahun 2020 ini, biarlah kita juga sekali lagi mengingat bagaimana Tuhan sudah menuntun kehidupan perjalanan kita sepanjang tahun ini. Saya percaya mungkin tahun ini adalah tahun yang tidak mudah, tahun yang tidak biasa. Mungkin banyak pergumulan yang kita alami, mungkin banyak sakit penyakit yang harus kita hadapi, mungkin banyak persoalan masalah di tengah-tengah keluarga. Tapi saya ingin kembali mengingatkan bagaimana kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Dia tetap dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, bahkan kalau kita hari ini masih bisa mendengar siaran ini, kita masih diberikan kesehatan. Ini merupakan anugerah Tuhan. Bagaimana Tuhan memimpin perjalanan kita sebulan demi sebulan, sehari demi sehari, semenit demi semenit sampai pada hari ini. Saudaraku yang terkasih, di tahun 2020 tidak ada seorang pun yang pernah menyangka kalau kita menghadapi sebuah pandemi yang cukup besar, pandemi global di seluruh dunia. Bahkan saat ini kasus COVID mencapai katanya sekitar 80 juta, itu yang tercatat, belum yang tidak tercatat.
Dan saat ini kematian akibat COVID-19 ini sudah mencapai 1,8 juta jiwa. Saudaraku yang terkasih, hari ini kalau kita masih bisa melewati tahun 2020, ini merupakan anugerah Tuhan. Bagaimana Tuhan masih menolong kita sampai hari ini. Saudara, bagian awal dari Mazmur 105 ini merupakan kesimpulan sebenarnya dari pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang sudah Allah lakukan dalam kehidupan bangsa Israel. Yang kita bisa lihat dari ayat-ayat yang ada di bawahnya. Saudara, tetapi bagian awal dari kesimpulan ini justru yang penting. Dan kita bisa belajar bagaimana kita meresponi kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Yang pertama saudara, saya undang kita melihat kembali ayat yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan. Hal yang pertama, kita harus bersyukur atas kasih setia Tuhan. Saudara, bersyukur merupakan sebuah tanda kedewasaan rohani. Kalau kita melihat keadaan di sekitar kita mungkin bisa tidak baik. Tetapi bagaimana kita meresponinya itu yang penting. Bersyukur merupakan seharusnya menjadi sebuah ciri khas daripada anak-anak Tuhan. Kita bisa melihat setiap kebaikan Tuhan dalam segala hal, dalam segala situasi dalam hidup kita. Roma 28 ayat yang ke-8 berkata demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saudara, kalau kita menjadi orang Kristen, harusnya kita bisa melihat setiap kebaikan Allah yang ada dalam segala sesuatu. Termasuk mungkin dalam kondisi yang sulit, termasuk mungkin dalam pergumulan, termasuk mungkin dalam sakit penyakit. Saudara, apakah kita bisa melihat kebaikan Tuhan di sana? Tahun ini gereja banyak yang tidak bisa melakukan ibadah onsite. Dan banyak gereja yang terpaksa harus melakukan ibadah online. Tapi saya melihat ini sebuah kebaikan. Kenapa? Gereja mulai melakukan pembenahan diri. Yang tadinya tidak pernah mengupload khotbah misalnya di YouTube, sekarang mereka terpaksa harus melakukan itu gitu ya. Di-upload di YouTube atau melakukan live streaming. Dan itu sebenarnya merupakan sebuah kebaikan karena semakin banyak orang bisa mendengarkan khotbah. Mungkin seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia bisa mengakses firman Tuhan yang ada di YouTube. Saudara, ini merupakan sebuah terobosan bagi gereja. Gereja justru diajak untuk boleh memikirkan satu bentuk baru dalam pelayanan di tahun 2020 ini. Gereja justru diajak untuk memikirkan hal-hal yang lebih penting daripada yang selama ini rutin gereja lakukan. Saudara, ini merupakan hal yang baik bukan? Sebuah kemajuan dan terobosan buat gereja. Kalau kita melihat mungkin ada keluarga-keluarga yang mengalami pergumulan. Ada yang tahun ini usahanya sepi. Tapi kita bagaimana bisa bersyukur melihat bahwa Tuhan tetap memelihara hidup kita. Walaupun usahanya sepi, tapi kita tidak pernah kekurangan makan. Tuhan masih berikan kita kecukupan. Karena janji Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita sebagai peminta-minta. Saudara, kita bisa melihat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kalau yang dalam tahun ini ada yang mengalami sakit penyakit, kita seharusnya masih bisa melihat kebaikan Tuhan di mana. Mungkin Tuhan kasih kesempatan kita untuk istirahat lebih banyak. Atau di tengah-tengah sakit pun kita masih bisa berobat. Kalau kita melihat banyak orang lain yang sakit tidak bisa berobat, bahkan menunggu ajal menjemput. Tuhan tetap memelihara kita. Di tengah-tengah pergumulan pun lihatlah kebaikan Tuhan. Saudara, tahun ini bagi saya pun sebenarnya tidak mudah gitu ya. Pak Esra itu meninggalkan Indonesia di awal Januari karena waktu itu dia akan pergi ke China ke tempat orang tuanya untuk merayakan Imlek di sana. Tetapi tidak disangka ternyata sekali pergi itu sampai hampir 1 tahun. Tetapi saudara, saya melihat kebaikan Tuhan juga. Saya berpikir di tengah-tengah kondisi pandemi, kalau Pak Esra di Indonesia mungkin banyak hal yang dia tidak bisa lakukan. Tetapi justru di sana dia bisa melakukan banyak hal. Dia bisa jadi berkat buat keluarganya, dia bisa melayani juga di gereja tempat dia dulu melayani. Dia juga bisa belajar sesuatu hal yang baru. Saudara, carilah kebaikan Tuhan di setiap masalah yang kita hadapi.
Di sanalah kita bisa selalu bersyukur kepada Tuhan. Hal yang kedua saudara, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk melihat ayat yang kedua. Di sana dikatakan, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Saudara, bagaimana kita bisa meresponi kasih setia Tuhan? Kita harus bisa menjadi orang Kristen yang memuji Tuhan. Orang Kristen yang memuji Tuhan. Satu kali saya ditanya oleh seseorang yang sebenarnya dia belum percaya Tuhan. Dia bertanya, kenapa ya orang Kristen itu senang sekali menyanyi katanya. Di gereja sebelum ibadah biasanya suka disetel puji-pujian rohani. Kemudian ketika ibadah baru dimulai, orang-orang mulai menyanyi. Dan kadang-kadang menyanyi bisa 20 menit sampai setengah jam. Kenapa orang Kristen suka menyanyi? Saudaraku, ini merupakan ciri khas sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat di Alkitab kita, ada ratusan puji-pujian dan puisi. Dan isinya mereka sedang memuji Tuhan. Memuji kesetiaan, memuji keagungan, memuji kebesaran, memuji pekerjaan Tuhan. Saudara, dalam kehidupan kita apakah hidup kita dipenuhi dengan puji-pujian kepada Tuhan atau belum? Kalau kita sebagai orang Kristen tapi tidak pernah menyanyi, ini ada sesuatu kesalahan dan tanda tanya yang besar. Kenapa? Sebagai anak Tuhan kita tidak bisa memuji Tuhan. Kalau kita melihat pada zaman ini mungkin sudah jutaan bahkan puluhan juta lagu-lagu yang ditulis, yang digubah oleh anak-anak Tuhan sepanjang masa, sepanjang abad di seluruh dunia. Saudara, ini merupakan bukti bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan seharusnya punya satu ciri khas, yaitu memuji Tuhan. Saudara, saya mengingat seorang yang berasal dari Taiwan bernama Huang Meilian. Dia adalah seorang wanita yang cacat sejak lahir karena ada kelainan di bagian otaknya. Saudara, wanita ini dia bisu dan tidak bisa bicara. Tetapi dalam hatinya dia ingin sekali memuji Tuhan. Karena itu dia menulis sebuah lirik lagu yang berjudul Jika Aku Dapat Menyanyi. Lagu ini sangat menyentuh saudara. Bagian awal lagu ini dikatakan, jika aku dapat menyanyikan secara utuh sebuah lagu, itulah lagu syukur dan pujian kepadamu Tuhan. Dalam penderitaan Engkau menghibur aku, dalam kebimbangan Engkau memberiku hikmat. Walaupun aku tidak dapat membuka mulut untuk menyanyikan sebuah lagu, aku ingin mempersembahkan sebuah penyembahan yang sejati. Setiap detik tanganmu menuntun aku, kasih sayangmu membuatku bersukacita. Saudara, ini adalah bagian lirik yang ditulis oleh seorang yang bisu. Dia ingin sekali memuji Tuhan walaupun dia tidak punya suara untuk memuji. Tapi dalam hatinya dia ingin sekali memuji Tuhan. Di bagian akhir dari lagu ini dia berkata apa? Inilah suara yang terindah dari lubuk hatiku yang terdalam. Aku sungguh mencintaimu. Aku sungguh mencintaimu. Saudara, kalau kita sungguh mencintai Tuhan kita, seharusnya kita punya kerinduan dalam diri kita untuk selalu memuji Tuhan. Kalau kita punya suara, kita bisa menyanyi untuk Tuhan. Orang yang tidak punya suara seperti Huang Meilian aja gitu ya, dia rindu sekali memuji Tuhan. Kalau kita menyaksikan sepanjang tahun ini, Tuhan begitu setia kepada kita. Maukah kita punya hati yang sungguh-sungguh rindu memuji Dia? 无论外面的人事物多么残忍地对待我，但是我在这信仰中得到的是安稳和喜乐的泉源。我从小受到了别人的不了解，受到别人的欺负、不公平的对待，但是信仰告诉我要去原谅别人。我就爱你。 Yang ketiga saudara, bagaimana kita meresponi akan kasih setia Tuhan. Kita perlu untuk menceritakan atau menyaksikan perbuatan Tuhan. Di bagian belakang dari ayat yang kedua dikatakan, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib.
Saudara, di sini dikatakan bahwa setiap kita diundang untuk menceritakan, mempercakapkan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Saudara, menceritakan tentang perbuatan Tuhan bukan tugas seorang hamba Tuhan, penginjil atau pendeta. Tetapi setiap orang Kristen kita dipanggil untuk menjadi saksi. Tuhan ingin supaya setiap kita bisa menjadi saksi dimanapun kita berada. Di tengah keluarga, di tengah-tengah mungkin lingkungan pekerjaan, di tengah-tengah tetangga kita, lingkungan pergaulan kita. Kita boleh menjadi saksi yang menceritakan akan keajaiban Tuhan. Saudara, apa yang harus kita saksikan atau ceritakan? Pengalaman kita, apa yang kita alami sepanjang tahun ini, kita bisa sampaikan kepada mereka. Saudara, saya bersyukur kalau melihat ada anak-anak Tuhan yang melalui mass media, melalui YouTube, melalui WhatsApp, mereka menceritakan bagaimana mereka boleh melewati pergumulan mereka selama menderita sakit COVID-19 ini. Saudara, itu anak-anak Tuhan yang mengalami pergumulan ketika di tengah-tengah pandemi ini. Mereka harus terbaring sakit. Ada yang sudah masuk rumah sakit dalam kondisi kritis, tapi bagaimana Tuhan menolong mereka. Tuhan memberikan mereka kekuatan, Tuhan menjamah, bahkan Tuhan memberikan mereka mujizat. Dan itu mereka saksikan, mereka ceritakan kepada masyarakat luas. Saudara, kita tidak harus selalu mengalami sakit penyakit baru kita bisa ceritakan atau saksikan. Bagaimanapun kita menerima berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, penyertaan Tuhan, kita bisa saksikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Saudara, saya percaya kalau misalnya Bapak Ibu pergi ke sebuah restoran dan restoran itu harganya murah, enak, pelayanannya memuaskan, pasti kita langsung cerita sama teman-teman kita, yuk minggu depan saya undang kalian pergi ke restoran itu. Kita dengan sukacita ingin memberitahukan bahwa ini nih ada restoran yang enak, makanannya murah, pelayanannya memuaskan. Tapi kalau kita mengalami kasih Tuhan, kalau kita mengalami jamahan Tuhan, kalau kita mengalami mujizat Tuhan, apakah kita juga punya antusias yang sama? Kita mau ceritakan itu kepada orang-orang, bahkan mereka yang belum kenal Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, biarlah menyaksikan kebesaran Tuhan menjadi satu gaya hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang terakhir saudara, di ayat yang keempat dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Kalau kita sudah mengalami kasih setia Tuhan, kita harusnya semakin mencari Dia, semakin dekat dengan Dia. Dan kita mengalami kembali lebih banyak pengalaman bersama dengan Tuhan. Saudara, saya percaya ketika kita mengalami pergumulan di tahun 2020, mengalami sakit penyakit, mengalami kesulitan, kita dengan mudah mencari Tuhan. Tapi terkadang ketika kita mengalami mungkin kondisi baik-baik saja, usaha lancar, keluarga baik-baik, tidak ada masalah, kadang-kadang kita mulai lupa dengan Tuhan. Kita lupa mencari Tuhan. Saudara, ini adalah kebiasaan yang manusiawi ya, setiap kita mungkin bisa melakukan itu. Tetapi saudara, kita diingatkan kembali, kalau kita punya Allah yang begitu setia, apakah kita juga tetap mau setia mencari Dia? Dalam kondisi senang ataupun susah, dalam kondisi apapun, kita selalu mencari Tuhan dan mencari kekuatannya. Saudara, saat ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID yang belum berakhir. Dan sebentar lagi kita akan masuk di tahun 2021. Kita tidak tahu jalan di depan sana, apakah lebih mudah atau lebih susah. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Kita tidak tahu bagaimana keluarga kita di tahun yang baru. Kita tidak tahu bagaimana kondisi keuangan kita di tahun yang baru. Kita tidak tahu bagaimana kondisi kesehatan kita di tahun yang baru. Tapi maukah kita mencari selalu wajah Tuhan, mencari kekuatannya, mencari Dia di dalam segala musim hidup kita. Saudara, biarlah kita menjadi seorang anak kecil yang selalu ingin memegang erat-erat tangan ayahnya. Dan kita mau memegang tangan Tuhan, apapun yang terjadi di depan sana. Sebentar ketika kita memasuki tahun 2021, pegang kuat-kuat tangan Tuhan kita.
Karena Dia adalah Allah yang akan selalu menuntun hidup kita. Dia adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan saya dan saudara. Apapun yang kita akan alami di tahun 2021, biarlah kita hadapi bersama dengan Tuhan kita. Kita tidak berjalan sendiri, tapi kita mempunyai Allah yang maha kuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu, bahkan Allah yang sanggup membawa kita sampai kepada jalan kemenangannya. Kita mempunyai Allah Immanuel yang selalu beserta dengan saya dan saudara. Mari saudara, kita akan melewati tahun 2020 ini dan kita memasuki tahun 2021 dengan pengharapan hanya di dalam Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur melalui firman Tuhan kami sekali lagi diingatkan bahwa Engkau adalah Allah yang selalu berpegang pada janji-Mu. Engkau tidak pernah ingkar janji, barang sedetik pun Tuhan. Seringkali kami menjadi anak-anak Tuhan, kami yang mungkin seringkali memberontak kepada Engkau. Kami seringkali mungkin meninggalkan Tuhan, kami seringkali mungkin melupakan Tuhan. Tapi sekali lagi Tuhan, di penghujung tahun 2020 ini, kami mengingat kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Itu merupakan anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Yang selalu kami ingat Tuhan, itu yang terus menopang dan menuntun hidup kami Tuhan. Memasuki tahun yang baru, supaya ketika kami Tuhan memasuki tahun 2021 ini, kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu bimbang, tapi kami punya iman dan pengharapan di dalam Engkau. Karena Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Apapun yang akan kami hadapi di tahun yang baru Tuhan, biarlah kami punya kekuatan di dalam Engkau. Bukan karena kami mampu, bukan karena kami bisa, tapi kami punya Allah yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah berhenti berbicara, tapi Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Halo, pada kesempatan kali ini kami sekeluarga mau mengucapkan syukur kepada Tuhan atas pimpinan penyertaan Tuhan kepada keluarga kami, sehingga tahun 2020 boleh kami lewati tanpa hambatan dan Tuhan cukupkan segala sesuatunya. Kami percaya ini adalah anugerah yang sudah Tuhan curahkan terhadap keluarga kami. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Shalom. Kami sekeluarga mengucap syukur di sepanjang tahun 2020 ini dalam kondisi pandemi COVID-19 kami masih diberikan kesehatan dan dalam segala aspek pekerjaan kami masih diberikan berkat sukacita dan sejahtera. Kami percaya seluruh umat percaya juga dalam penyertaan Tuhan yang Maha Kuasa. Tak lupa kami mengucapkan selamat menyongsong tahun yang baru, tahun 2021. Melangkah dengan iman, Tuhan pasti menyertai. Hai, nama aku Jessica. Jadi di tahun 2020 ini banyak banget pengalaman berharga terjadi dalam hidup aku, khususnya kan lagi pandemi gini nih, corona banyak di mana-mana. Cuman bersyukur sama Tuhan karena masih dikasih kesehatan, keselamatan buat diri sendiri dan keluarga juga. Makasih. Halo, nama aku Jessica Shen. Jadi di tahun 2020 ini aku bersyukur banget karena aku bisa lulus SMA walaupun online, masih bisa diberikan kesehatan, dan juga aku bisa masuk ke universitas yang aku inginkan. Terima kasih. Hai, nama aku Yani. Di tahun 2020 ini banyak pengalaman berharga bagi saya beserta keluarga. Khususnya pada saat ini di tengah-tengah pandemi Corona yang melanda di mana-mana. Tetapi saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan itu baik. Tuhan selalu menyertai kehidupan saya beserta keluarga. Dan sampai saat ini, saya diberikan kesehatan, kekuatan dan keselamatan. Itu semua berkat kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih. Syukur atas penyertaan dan kasih setia Tuhan sepanjang tahun 2020 ini.
Meskipun sikon pandemi ini entah kapan berakhir, tapi kami percaya kasih setia Tuhan tidak akan pernah berakhir. Karena kasih dan anugerah Tuhan, kami dapat melewati tahun 2020. Kita sambut tahun 2021 dengan tetap berdoa dan bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menaikkan segala ucapan syukur kita dan doa-doa kita kepada Allah dengan satu keyakinan bahwa Dialah Allah yang senantiasa setia di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Kalau pada malam hari ini kami boleh tiba di penghujung tahun 2020 dengan segala dinamika yang harus kami alami. Itu semua karena ada tangan Tuhan yang senantiasa memimpin, memelihara dan menopang kehidupan kami. Ketika kami boleh melewati hari demi hari, bulan demi bulan, di sepanjang tahun ini, kami yakin dan percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kami semuanya. Ya Tuhan, kami mengucap syukur berterima kasih kalau Tuhan masih senantiasa memberikan kami kesehatan, kekuatan untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan ketika Tuhan masih memelihara kehidupan kami melalui pekerjaan, melalui usaha yang kami lakukan, itu semua karena limpahan berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang boleh ada bersama dengan kami. Keluarga ini juga yang terus memberikan kami dukungan, memberikan kami support untuk boleh melewati masa demi masa yang ada kalanya kami rasakan tidak mudah untuk kami jalani. Ya Tuhan, pada malam hari ini juga kami tidak hanya mau mengucapkan syukur atas kebaikan Tuhan, tapi kami juga mau menaikkan setiap doa-doa syafaat kami. Terlebih Tuhan, di tengah kondisi bangsa dan negara kami Indonesia yang juga tidak mudah di tengah pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami memohon, kiranya Tuhan yang akan senantiasa memberikan hikmat kekuatan kepada setiap pemimpin bangsa dan negara kami. Terlebih ketika beberapa waktu yang lalu terjadi reshuffle kabinet Tuhan. Biarlah setiap para menteri yang sudah diberikan kepercayaan boleh melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Para pimpinan bangsa kami boleh bersatu hati, terlebih di dalam melihat kondisi bangsa kami yang diterpa berbagai masalah ini. Tuhan, kami berdoa bagi ekonomi bangsa kami juga Tuhan. Di tengah ancaman resesi ekonomi yang terus berlanjut di tengah bangsa kami, biarlah Tuhan yang akan campur tangan memulihkan kondisi perekonomian di negara kami ini. Tuhan, kami juga memohon belas kasih Tuhan kepada gereja kami GKI Anugerah, terkhusus di GKI Anugerah Bajem Taman Kopo Indah. Tuhan, kami rindu mendoakan biarlah setiap jemaat-jemaat Tuhan di Bajem Taman Kopo Indah ini Tuhan terus pelihara. Biarlah di tengah kondisi kehidupan yang terasa sulit mereka terus menaruh pengharapan kepada Kristus Tuhan satu-satunya juru selamat. Nah, kami rindu Tuhan bahwa dalam kondisi apapun setiap jemaat kami terus bersedia mendekat kepada Kristus Yesus, mencintai firman Tuhan, dan menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun mereka berada. Sehingga nama Tuhan boleh dipermuliakan,
Dan orang-orang di sekitar kami pun boleh mengenal siapa itu Juru Selamat yang kami sembah. Bapa di dalam kerajaan surga, biarlah juga pada malam hari ini kami boleh mengingat setiap jemaat-jemaat Tuhan yang sedang ada di dalam kelemahan tubuh. Mereka yang sedang di dalam kondisi sakit penyakit. Tuhan, kami memohon juga belas kasih daripada Tuhan. Engkau yang akan hadir dan melawat setiap daripada mereka. Engkau menjamah tubuh dari setiap saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dan Tuhan juga yang akan memberikan pemulihan di dalam kesehatannya. Kami memohon, biarlah Tuhan juga akan memberikan mereka kesabaran dan kekuatan. Dan terus memandang kepada Engkau. Ya Tuhan, kami juga menyerahkan apabila jemaat-jemaat kami Tuhan di GKI Anugerah Bajem Taman Kopo Indah ini. Yang masih bergumul Tuhan dengan relasi di tengah keluarga. Tuhan yang akan hadir memulihkan relasi antara suami dan istri, orang tua dan anak. Biarlah Tuhan, keluarga-keluarga di Bajem Taman Kopo Indah ini juga boleh bertumbuh menjadi keluarga-keluarga yang mencintai Tuhan. Tuhan, kami juga rindu Tuhan, biarlah jemaat kami juga yang masih bergumul dalam pekerjaan mereka, Tuhan yang akan menyediakan pekerjaan bagi setiap daripada mereka tepat pada waktunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah usaha pekerjaan yang sedang dijalani oleh setiap jemaat kami juga boleh menghasilkan yang terbaik, mencukupi kebutuhan daripada setiap keluarga jemaat kami Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan terus memandang Engkau, terlebih ketika kami memasuki tahun 2021. Kami memohon pimpinan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan berkat-berkat Tuhan. Sebab kami percaya Tuhan yang memelihara kami di sepanjang 2020 dan Engkau juga yang akan terus campur tangan di dalam kehidupan kami di sepanjang tahun 2021 yang akan kami jalani. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita akan memohon berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa Sang Pencipta, anugerah keselamatan dari Kristus Yesus, anaknya yang tunggal, yang telah mencurahkan darahnya yang maha kudus sehingga setiap daripada kita memperoleh jaminan keselamatan, penghiburan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.